Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Lutfi Novita selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani serta teman-teman seperjuangan kelas Manajemen Bisnis Syariah 4C. Izinkan saya mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Arina Alfasana dengan minimal 87, beserta dua rekan saya yaitu Septiana Rahayu dengan minimal 89 dan Muhammad Rizka Apandi dengan minimal 90. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut. Dalam manajemen karir terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama yaitu definisi dari manajemen karir. Yang kedua, tujuan dari manajemen karir. Kemudian jenis pelatihan dan karakteristik pengembangan karir. Kemudian konsep pengembangan serta manfaat manajemen karir. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan korelasi antara karir pegawai terhadap promosi jabatan. Definisi manajemen karir. Manajemen karir sendiri itu merupakan proses yang direncanakan dan dilakukan oleh individu terkait perencanaan karir yang nyata, serta keterlibatannya dalam pekerjaan selama hidupnya, serta bagi perusahaan ini termasuk upaya untuk mengelola alur pergerakan karyawan sehingga dapat memenuhi target perusahaan dan individu tersebut. Kemudian, apa sih tujuan dari manajemen karir itu? Tujuan dari manajemen karir itu diantaranya yaitu mengurangi ketidaksesuaian antara individu dengan peranannya. Kemudian, meningkatkan kemungkinan tujuan akan tercapainya suatu tujuan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kompetensi secara fleksibel dan dinamis. Dan yang terakhir, tujuan dari manajemen karir yaitu mengumpulkan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan keterampilan. Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke slide berikutnya, yaitu jenis pelatihan dan karakteristik pengembangan karir. Pelatihan dan pengembangan adalah elemen manajemen kinerja yang paling terkait dengan manajemen karir. Pelatihan, keahlian, atau skill training merupakan jenis pelatihan yang sering dilakukan pada setiap perusahaan. Berikut adalah jenis-jenis pelatihan dan karakteristik pengembangan karir yang bisa dilakukan. Yang pertama, skill training, pelatihan keahlian sumber daya manusia. Pelatihan keahlian atau skill training merupakan jenis pelatihan yang sering dilakukan pada setiap perusahaan. Program skill training relatif sederhana seperti menilai kebutuhan atau kekurangan dan kemudian diidentifikasi melalui penilaian yang teliti. Yang kedua, ada retraining, pelatihan ulang atau retraining yaitu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Melalui hal ini, karyawan dapat lebih percaya diri dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, ada pelatihan lintas fungsional. Pelatihan lintas fungsional adalah pelatihan yang melibatkan sumber daya manusia atau karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan juga sinergitas antara fungsional satu dengan lainnya. Yang keempat adalah pelatihan tim. Pelatihan tim ini dilakukan dengan bekerja sama yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Pelatihan tim biasanya dilakukan di luar ruangan dengan menerapkan beberapa permainan, namun tidak jarang pelatihan tim juga dilakukan di dalam kantor. Yang kelima, ada pelatihan bahasa. Pelatihan bahasa bagi SDM menjadi penting karena di masa depan atau bahkan saat ini, beberapa perusahaan lokal sudah terhubung dengan perusahaan asing. Dengan adanya pelatihan bahasa, maka karyawan dapat meningkatkan komunikasi bahasa asing dan dapat memberikan value tambahan pada mereka. Yang keenam, ada pelatihan teknologi. Beberapa perusahaan atau fungsi pasti menerapkan teknologi, misalnya digital marketing, developer, dan administrasi. Pelatihan teknologi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan. Yang ketujuh ada creative training atau kreativitas sumber daya manusia. Pelatihan ini memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin berdasarkan pada nilai rasional. Oke, berikut lanjut ke slide berikutnya. Konsep pengembangan serta manfaat manajemen karir. Pembelajaran dan pengembangan pada karir yang senantiasa berubah semakin cenderung melibatkan hubungan dengan pengalaman kerja daripada kursus-kursus formal. Penekanan pada pembelajaran secara terus-menerus serta belajar selain mengetahui cara dan berbagai perubahan pada kontrak psikologis akan mengubah arah dan frekuensi gerakan pada karir. Manfaat dari pengembangan manajemen karir dianalisis sebagai berikut. Yang pertama untuk perusahaan. 1. Mendukung karir patch atau jenjang karir setiap karyawan. Yang kedua, keterbukaan antara karyawan dan perusahaan perihal rencana karir. Yang ketiga, menyelaraskan tujuan perusahaan dan karyawan. Dan yang keempat, mengurangi tingkat turnover. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat manajemen karir bagi karyawan.
Adapun manfaatnya, yang pertama adalah mampu memahami dan mengembangkan passionnya, yang kedua adalah motivasi kerja yang meningkat, yang ketiga adalah relasi yang semakin luas, dan yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan. Dan yang terakhir yaitu mengenai korelasi antara karir pegawai terhadap promosi jabatan. Karir telah diuraikan sebagai urutan posisi yang dipegang pada pekerjaan. Ketika keahlian, pengalaman, dan kinerjanya meningkat, ia dapat bergerak melalui posisi penasihat rekayasa, perekayasa senior, dan teknisi senior. Pada akhirnya, karir telah diuraikan sebagai karakteristik karyawan. Setiap karir karyawan terdiri atas berbagai pekerjaan, posisi, dan pengalaman yang berbeda-beda. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai manajemen karir. Kami memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.